أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan limpahan nikmat yang sangat banyak sehingga tak mampu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena akhirnya pun manfaat dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada masing-masing kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya hanyalah syukur itu untuk dirinya sendiri. Karena dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, benar-benar akan kami tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmat pemberian Allah tersebut, inna azabi lasyadid, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga hari akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha dengan baik mengikuti jejak langkah beliau, sehingga di akhirat kelak kita dicatat sebagai umat ijabah Rasul yang mengikuti Rasul, menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan syafaat dari beliau, dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang semua ini tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang demikian ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan dalam agamanya yang tegak, yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi, itu ada 4 bulan yang mulia. Apa saja bulan itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi? Rajab. Jadi ada 4 bulan haram, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Sekarang kita di bulan apa? Muharram apa Suro? Suro apa Muharram? Ya. Kita sekarang walhamdulillah sudah berada di bulan Muharram. Banyak yang mengatakan bulan Muharram itu sebagai awal tahun apa? Hijriyah. Sehingga ada ritual doa awal tahun ataupun doa akhir tahun. Padahal yang menetapkan Muharram sebagai awal bulan, awal tahun itu siapa? Apa sejak zaman Rasul sudah begitu? Iya. Enggak. Pada zaman apa? Zaman siapa? Zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berpikir secara logika saja, enggak mungkinlah ada istilah doa akhir tahun dan awal tahun. Zaman Rasul tidak mungkin.
Karena zaman Rasul belum ditetapkan yang namanya Muharram itu awal tahun. Ya kalau ada sekarang coba ditelusuri dari mana itu dapatnya kan gitu. Kalau dapatnya dari Rasul, hadisnya mana kan? Ada. Loh itu kan kebaikan ya. Kebaikan itu jangan menurut perasaan kan gitu. Kebaikan itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara bulan yang mulia ini bulan Muharram. Kalau orang Jawa ini bulan yang wingit katanya. Wingit itu apa? Serem, medeni, horor. Bulan kok sangar kan gitu. Tapi orang Jawa bilangnya kan bulan Suro. Saya nggak tahu dari mana asalnya, apa dari Asyura nggak tahu. Tapi katanya bulan Suro, bulan yang dikeramatkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 4 bulan haram, ternyata salah satunya bulan Muharram. Apakah memang Allah mengeramatkan bulan ini? Siapa yang mengeramatkan bulan haram? Bulan Muharram? Nggak ada ya, yang ada mengeramatkan bulan Suro gitu. Padahal Suro sama Muharram ya mirip-mirip saja. Penanggalan berdasarkan apa? Kejawen sama berdasarkan Komariah atau bulan ya, hampir sama. Bulannya hampir sama, namanya aja sedikit beda. Muharram sama Suro. Nah, kalau Suro dari Asyura ya berarti diambil dari situ juga, tapi nggak tahu ya. Karena tanggalan untuk Jawa itu kan lebih lama dibandingkan dengan tanggalan Hijriah. Tayyib. Kita akan sedikit membicarakan tentang bulan haram. Sebenarnya apa sih yang dimaui atau yang dikehendaki oleh Allah terkait dengan bulan-bulan haram ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwasanya di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah menetapkan ada 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini yang penting. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Jangan kita berbuat zalim di bulan-bulan haram. Apakah di bulan lain boleh berbuat zalim? Boleh mas? Kalau boleh bahaya nanti. Nah, terus apa maksudnya? Maksudnya ini penegasan. Kalau setiap saat kita dilarang berbuat zalim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menciptakan 12 bulan, yang 4 bulan haram, bulan yang mulia, kita nggak boleh berbuat zalim di dalamnya. Artinya ini takkid. Artinya ini menegaskan bahwa kalau di bulan-bulan yang lain perbuatan zalim itu dilarang, apalagi di bulan-bulan haram. Sampai dulu pun ketika orang-orang jahiliyah sebelum Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka juga sudah kenal dengan bulan-bulan haram. Nggak tahu kalau di sini kenal nggak? Mungkin kenal dengan bulan Suro ya. Sehingga apa? Mereka pun tidak mau akan menghentikan perang yang mereka lakukan ketika masuk bulan haram. Pantangan untuk berperang. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Kalau sekarang nggak tahu itu masih dipakai apa enggak, sebagian orang mungkin sudah nggak berpikir itu lagi. Pokoknya perang ya perang gitu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan haram ini bulan yang mulia. Tidak boleh berbuat zalim, karena perbuatan zalim di bulan-bulan mulia tersebut itu mendapatkan ancaman dosa yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Sebaliknya, pada bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Jadi adil kan, kalau berbuat zalim dosanya dilipatkan, kalau berbuat yang baik, berbuat amal soleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan juga. Bulan Muharram. Bulan Muharram itu kalau orang mengatakan sebagai bulan yang sangar,
atau bulan yang penuh kesialan. Kira-kira benar nggak itu? Ada nggak yang menjelaskan seperti itu? Kalau ada, di primbon mana? Atau di kitab apa? Jadi kita beragama kan, agama kita kan Islam ya. Kalau Islam itu asalnya dari mana kan? Islam itu kan apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Allah, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, apa yang dicontohkan oleh beliau, apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyepakatinya. Apa yang Rasul contohkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sepakati, dan termasuk yang Allah, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu agar kita mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi jangan dipertentangkan. Ketika zaman Nabi nggak ada, zaman Khalifah ada, oh itu nggak boleh. Bukan begitu. Ternyata Allah pun memerintahkan agar apa? Agar kita mengikuti sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin. Taib. Bulan Muharram ini bulan yang mulia. Di antara kemuliaan bulan Muharram, zaman dulu Nabi Musa alaihi salam, beliau ini dikejar oleh Fir'aun. Dikejar sehingga sampai ke Laut Merah. Laut Merah apa Laut Putih, Dik? Nggak ada Laut Putih ya. Adanya Laut Merah. Akhirnya sampai di Laut Merah, nggak ada lagi jalan keluar. Mau kemana? Fir'aun dan bala tentaranya sudah kelihatan. Mereka mengejar bukan untuk main-main, Mas. Bukan kejar-kejaran main-mainan, tapi kalau kepegang betul mau diapain? Dibunuh. Ya kalau dibunuh gimana? Ya udah selesai. Apakah selesai begitu saja? Ya tidak. Karena agama ini kemudian nanti siapa yang bawa kan gitu kalau Rasulnya dibunuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkat. Ini termasuk mukjizat dari Nabi Musa. Jangan ikut-ikut, Mas, kamu bikin tongkat nanti mengatakan ini tongkatnya Nabi Musa. Dapat dari mana? Ya siapa tahu ada yang mengklaim begitu, wong rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada yang mengklaim kan. Ada yang menyimpan rambutnya Rasul kemudian digunakan untuk bertawasul. Nanti jangan-jangan ada yang gunakan tongkatnya Nabi Musa, mau mukul laut supaya terbelah. Ya kalau mukul teletong ya langsung terbelah kan. Tahu teletong nggak, Mas? Nggak tahu. Orang zaman sekarang nggak ngerti teletong. Teletong itu tai kebo. Iya. Pada masa itu Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-50. Allah menjelaskan tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala membelah laut. Jadi yang membelah laut itu Allah pada hakikatnya. Nabi Musa itu diperintahkan untuk memukulkan tongkat. Kemudian Allah membelah laut. Lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan siapa, Mas? Fir'aun, laknatullah. Fir'aun ditenggelamkan. Gak cuma Fir'aun, pengikut-pengikutnya juga semuanya ditenggelamkan. Dan Nabi Musa beserta dengan pengikutnya melihat. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat.
Jadi Nabi Musa dan pengikutnya melihat bagaimana Fir'aun beserta bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar, sering kita sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari permasalahan seperti Nabi Musa. Ketika sudah ibarat telur di ujung tanduk. Telur ya Mas, di ujung tanduk. Gimana rasanya kan gitu? Mungkin dikasih lem baru bisa. Terus lemnya seberapa? Tanduknya sangat lancip kan? Sudah sangat ya telur di ujung tanduk itu kan tinggal nggak usah disenggol aja, dibiarin aja udah jatuh dia kan. Kalau telur jatuh gimana? Pecah kan? Nasibnya sudah seperti telur di ujung tanduk. Dan saat-saat seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya. Dan pasti orang-orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran dan jangan merasa sedih. Sedih boleh tapi jangan sedih yang keterlaluan kan gitu. Karena semakin besar kapal maka akan semakin besar gelombang kan gitu. Kalau kapalnya kecil ya gelombangnya kecil-kecil aja. Kalau kapalnya gede menemui badai. Tapi kalau kapalnya kecil di kolam kecil ya badainya seperti apa kan? Ya kecil aja. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu keselamatan, kemenangan, kesuksesan. Dan kemenangan itu jangan kemudian kita asumsikan kemenangan itu di dunia. Ya di dunia bisa jadi itu disegerakan oleh Allah, tapi jangan berharap itu. Karena kemenangan yang hakiki itu bukan di dunia. Tapi kemenangan yang hakiki itu di akhirat. Maka jangan sampai kemudian kalau kita mendengar sabda Nabi SAW tentang kisah orang yang berdoa, yang dia makan yang haram, minum yang haram, berpakaian yang haram nggak dikabulkan. Kemudian ada orang yang nekat aja makan yang haram juga, ini juga ternyata doanya juga dikabulkan kan gitu. Hati-hati. Jadi yang dimaksud bukan sekedar di dunia saja. Boleh jadi dia di dunia berdoa dikabulkan kepentingan dunianya. Tapi apakah hidup itu untuk dunia? Dunia ini kan hanya sementara. Walaupun orang bilang sementahun ya. Bertahun-tahun sampai 50, 60, 70 tahun. Tapi nggak terasa. Kalau nggak percaya yang masih muda-muda, yang masih anak-anak nanya bapaknya, umur berapa Pak? 50, 45, 60. Kalau ditanya, buat ceritakan dari awal sampai hidup sekarang. Sebentar selesai ceritanya. Memang hidupnya lama kayaknya, tapi sebenarnya kalau diceritakan hanya sebentar. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan bukan itu tujuan kita hidup, bukan untuk dunia semata. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang dia memakan makanan yang haram, dia tidak memperhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diancam dengan akibat yang buruk, maka bukan akibat di dunia yang dimaksud. Kalau di dunia itu terkena akibat yang buruk, itu hanya sekedar peringatan. Itu hanya sekedar cicilan. Yang di akhirat yang menunggu wal'iyazubillah lebih besar. Maka jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa merasa wah
saya ini kan dapat banyak nikmat dari Allah, berarti cara hidup saya ini diridhoi oleh Allah. Kalau itu orang yang rajin di masjid itu, sering ngaji juga miskin-miskin aja, oh berarti itu enggak diridhoi itu. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak seperti itu. Kehidupan kita di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya sudah ditetapkan. Amalnya sudah ditetapkan. Apakah dia nanti akan menjadi orang-orang yang sengsara atau menjadi orang-orang yang bahagia sudah ditetapkan. Tapi semua itu juga ada jalannya. Kalau pengen menjadi orang-orang yang sukses dalam arti yang sesungguhnya, ya jadilah orang-orang yang bertakwa. Sehingga nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir gak mungkin dia bisa selamat. Bagaimana mau selamat? Di depannya laut, gak ada kapal di situ. Mau bikin kapal, berapa waktu yang dibutuhkan? Mau berenang, sama dengan bunuh diri kan. Maksud laut segitu luasnya, segitu dalamnya, mau diseberangi nggak pakai alat. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu nggak disangka-sangka. Ternyata Allah membelah laut. Dan ini kejadian kan sekali itu kan. Apa ada setelahnya? Ada orang yang mencoba membelah laut gitu. Nggak mungkin bisa. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, ya tinggal kun fayakun. Jadilah maka jadi kan begitu. Tapi kemudian jangan ini dijadikan dalih. Apa-apa ada khurafat, ada ini dikatakan kalau Allah menghendaki ya pasti terjadilah. Ya iya, tapi kan ada sebab, ada akibatnya. Sebab-sebabnya itu diantaranya sebab yang hissi, yang terindra. Ada sebab yang syar'i. Nabi Musa alaihi salam, beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab syar'i. Beliau berdakwah, mendakwahkan agama Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab syar'i. Beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian, akan menetapkan kaki-kaki kalian. Ini sebab syar'i. Maka kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti sebab-sebabnya, baik itu syar'i ataupun yang hissi. Yang hissi itu yang kelihatan indrawi. Kalau pengen sehat ya makanannya dijaga kan gitu. Enggak asal makan, sudah umur 40-50 nekat aja. Enggak pikir ini kolesterol, ini apa. Kan yang penting halal. Ya benar, yang penting halal. Tapi kita diperintahkan makan minum itu kan secukupnya kan. Ya kalau kemudian dokter sudah mengatakan, Pak, jenengan niki kolesterolnya pun inggil, gula darah nggih pun mundhak. Oh, itu lak mung jenengan sing mriksa lho, kok ngoten. Lah ngopo gunane periksa ning dokter akhirnya nek mengeyel kan ngoten. Ini sebab-sebab yang sifatnya hissi, yang ada sebab akibatnya. Dokter yang terpercaya mengatakan begitu. Kalau kita pengen mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan begitu, bukan mempercayai hal-hal yang enggak jelas. Pakai kalau malam 1 Muharram kirap. Kirap nopo nggih pun ten riko enten kirap nopo. Nek ten Solo nggih jelas pun rasah kula kandhake pun do ngerti kan. Jojone ning sing kirap wingi. Mau melu-melu kok. Melu-melu kita ya ngerti kan, melu-melu niku sing dialuni napa kan ngoten. Jangan sampai anut grubyuk aja, ikut-ikutan ini ke sana, ikut ke sana, rame ke sana, ikut rame, kan ikut orang banyak. Memang kalau ikut orang banyak itu pasti bener kan gitu. Enggak, wala tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kalian itu ikut-ikut yang kebanyakan manusia di bumi.
Kenapa? Itu akan menjadikan kalian tersesat dari jalan Allah. Banyak sedikit pengikut itu enggak menjadikan patokan itu benar apa salah. Kalau pengen mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa alaihi salam menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di bulan Muharram, di bulan-bulan yang mulia, salah satu bulan di antara 4 bulan yang mulia, maka jangan kita kemudian ikut-ikutan yang kita tidak mengerti. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ikut-ikut sesuatu yang kalian tuh enggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan diminta tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di bulan di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan yang mulia, ya kita ikut. Jadikan bulan ini bulan mulia. Jadikan bulan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan melipat gandakan pahala di dalamnya. Jangan malah mencela, mengolok-olok atau menggelari atau mensifati dengan sifat-sifat yang buruk. Bulan sial. Contohnya gitu kan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan kepada kita. La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian itu mencela waktu. Menganggap bulan Muharram ini bulan sial. Kalau sampai menikahkan anak nanti akan gagal. Nanti akan ada masalah. Enggak akan bisa langgeng. Kalau melakukan perjalanan juga nanti di tengah jalan akan ada sesuatu yang menghalangi. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Menikahkan anak itu termasuk ibadah bukan? Ibadah. Berarti mestinya kalau bulan haram itu bagus kan? Bagus apa jelek? Ya bagus, wong itu berpahala kok. Itu ibadah kok. Padahal di bulan haram ibadah-ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita menikahkan anak kita di bulan Muharram, itu pahalanya lebih besar dibanding kita menikahkan di bulan selainnya. Kecuali di bulan-bulan haram yang lain. Karena itu termasuk amal ibadah. Kalau amal ibadah di bulan haram itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengikuti kebanyakan manusia. Wow, ini kan kearifan lokal. Apa cari yang kearifan internasional aja lah, jangan kearifan lokal. Kalau kearifan lokal kan berarti yang di sini. Wow, nanti kalau dakwahnya enggak mengikuti kearifan lokal akan ditentang oleh orang banyak. Nah, kita mau mencari apa? Kita berdakwah, kita mengajak orang itu mencari aman atau kita menyebarkan kebenaran. Kalau kita mencari aman, yakin enggak dapat aman itu? Karena aman itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita golek amannya ya boleh saja aman di dunia. Tapi apa kita cari dunia aja kan enggak? Aman di dunia, dompetnya enggak pernah tipis kan gitu. Wong belinya pakai dompet yang kulitnya tebel, mau enggak ada isinya juga tetap tebel kan itu. Selalu aman. Karena apa? Apapun yang diperbuat, yang penting itu banyak orang yang bikin, banyak orang yang melakukan, oh itu baik. Nyatanya orang banyak melakukan. Aman dia. Tapi amannya kan di dunia. Tapi apakah dia tidak takut? Kalau apa yang dia omongkan itu akan menyesatkan orang-orang. Akibatnya bukan di dunia aja. Akibatnya nanti di akhirat justru. Makanya kenapa di antara 3 golongan yang nanti akan diseret pertama di neraka itu siapa?
Kan itu. Sebabnya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istilah Pak, menggunakan dalih agama untuk kepentingan pribadinya. Kita di bulan Muharram harus menyesuaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahwa bulan Muharram ini bulan yang mulia. Waktu dulu Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan beliau, kemudian beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Namanya puasa apa? Asyura. Puasa Asyura. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu masuk ke Yathrib, ke Madinah. Dan di Madinah itu di antara penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu saat itu tanggal 10 bulan Muharram berpuasa. Maka ditanya, kenapa kalian berpuasa? Ya, Nabi Musa zaman dulu ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Diselamatkan oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa bersyukur atas nikmat ini, beliau berpuasa di tanggal 10, kita ikut puasa. Maka Nabi SAW pun juga berpuasa, kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dan beliau punya azam, punya tekad, punya keinginan, besok kalau tahun depan ketemu dengan bulan Muharram lagi, beliau akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk apa? Menyelisihi. Kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10 aja. Rasul berkeinginan untuk berpuasa di tahun depannya itu tidak hanya tanggal 10 saja, tapi tanggal 9 dan tanggal 10. Dan menurut beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ini mengatakan bahwasanya yang afdol, yang lebih utama, itu berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10 dari bulan Muharram. Karena tadi mengingat hadis yang dibawakan oleh Rasul SAW oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apabila aku diberi kehidupan di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa di hari ke-9. Artinya beliau akan berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10. Adapun apabila ingin berpuasa di bulan atau di hari ke-10 dan ke-11, karena juga menyelisih kan, hakikatnya puasa 2 hari bukan sehari saja. Atau bahkan berpuasa 3 hari, 9, 10, 11 itu baik. Kenapa? Karena di antara sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Shamu thalathati ayyam, shaumud dahri kulli." Berpuasa 3 hari setiap bulannya itu seolah-olah atau hampir atau sama dengan puasa dahar. Puasa dahar ini puasa terlarang. Puasa terus-menerus panjang tahun. Itu enggak boleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah keutamaan seperti berpuasa setahun penuh, itu puasalah setiap bulan 3 hari. Apakah yang sifatnya itu khusus puasa bid, puasa putih, bukan puasa mutih loh, beda. Ada atau puasa mutih? Ada. Gak tahu puasa mutih itu apa, katanya yang putih-putih yang dimakan atau malah yang putih yang gak dimakan. Puasa putih itu kalau dalam Islam tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, bukan Januari Februari, tapi bulan-bulan yang didasarkan pada penanggalan bulan atau kita lebih familiar dengan istilah tahun Hijriyah. Nah, penanggalan Hijriyah itu yang dimaksud. Tanggal 13, 14, 15. Ini puasa putih namanya. Karena saat itu bulan sedang bulan purnama jadi putih kalau malam. Atau bebas. Pokoknya dalam setiap bulan itu puasa 3 kali. Apakah di awal berurutan atau di tengah atau di akhir atau
nggak harus urut. Misalnya misalnya Senin sama Kamis. Nah, ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa 3 hari setiap bulannya ya. Tambah nanti bulan Ramadan full, itu seperti puasa setahun penuh. Kok bisa begitu ya? Kalau di nalar iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan pahala amal perbuatan. Kalau Allah melipat gandakan satu amalan itu seperti 10 kali amalan, berarti setiap kali kita puasa 1 hari seperti puasa 10 hari. Kalau puasa 3 hari berarti 3 kali 10, 30 hari berarti 1 bulan, kan gitu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu hal lagi yang perlu untuk kita perhatikan. Tatkala kita menetapkan atau mengikuti orang-orang bahwasanya bulan Muharram ini bulan sial, maka berarti ini menganggap sesuatu itu mendatangkan kesialan. Padahal ini tidak boleh. Kalau ada sesuatu itu mendatangkan barokah atau sesuatu itu mendatangkan madarat ataupun kesialan, itu harus ada tuntunannya. Harus ada dalilnya yang menegaskan seperti itu. Makanya kenapa orang-orang yang bertabaruk mencari barokah dari tempat-tempat tertentu yang enggak jelas, ini terlarang. Karena keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mana-mana yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Masjidil Haram. Itu jelas Allah memberkahinya. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kalau yang lain-lain ini enggak ada dalilnya, ya enggak usah diikuti. Apalagi menganggap bahwasanya bulan Muharram ini bulan sial yang mendatangkan kesialan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man raddathu at-tiyarah min hajatih faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan sial, enggak jadi melakukan amalan, enggak jadi melakukan perbuatan, enggak jadi melaksanakan hajat, enggak jadi safar, enggak jadi ini dan itu, karena menganggap atau dihalangi oleh perasaan sial. Sebabnya macam-macam, bisa karena ada burung lewat, bisa kita ngelempar sandal kok jempalik, atau bisa baru naruh motor tiba-tiba tahu-tahu kok motornya jatuh, atau baru mau minum tahu-tahu gelasnya pecah. Wah, ini apa ini kan? Apa ini ya? Akhirnya enggak jadi aja kalau gitu, nanti ada sial kalau kita tetap nekat. Nah, ini berarti telah tersusupi dalam hatinya itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Lah karena dia merasa ada sesuatu yang dia itu menyebabkan datangnya kesialan. Kalau itu nanti dilaksanakan, diterjang aja akan ada sial. Berarti meyakini sesuatu yang tidak berdasar. Ini masuk ke takhayul bisa jadi. Yang jelas syirkul asghar minimal. Jangan mentang-mentang asghar ya, mentang-mentang kecil. Kalau namanya kesyirikan ya tetap dosa besar. Kalau dikatakan syirkul asghar itu dosa besar, Mas. Bukan dosa kecil. Bahkan lebih besar dosanya dibanding dosa besar yang lain. Kalau dibandingkan kayaknya enggak masuk akal ya, orang-orang mikir itu. Masa syirik kecil sama membunuh dosanya besar syirik kecil? Benar enggak? Benar. Karena kalau membunuh itu yang dilanggar hak siapa? Hak manusia. Kalau orang berbuat syirik, yang dilanggar hak siapa? Hak Allah. Wong melanggar haknya orang biasa dengan haknya Pak Camat saja beda kok, ya kan?
Apalagi melanggar haknya presiden. Oh, bahaya. Apalagi ini melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah punya hak. Wah, ini kalau udah urusan begitu repot nanti ngajak debat kusir kan gitu. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya kita perhatikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, perintahkan kepada kita, khususnya di bulan-bulan Muharram. Ada bulan Muharram ini, di bulan-bulan haram, bahwasanya bulan haram adalah bulan yang mulia. Bulan di mana Allah melarang kita berbuat zalim di situ, artinya ketika orang berbuat zalim maka dosanya akan dilipat gandakan. Dan otomatis kalau berbuat zalim itu dosanya dilipat gandakan, maka Allah pun memberikan pahala yang berlipat ganda untuk orang-orang yang mau beramal kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan sesuai dengan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dimudahkan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak saja kita dikumpulkan di dunia, tetapi nanti kita di akhirat pun akan dikumpulkan dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kian lama kian bertambah dan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dari saya pribadi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.